Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah meteorologi dan klimatologi, di mana di pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke materi kelima, dan di materi kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya, yaitu kalau di materi sebelumnya kita sudah mulai membahas terkait dengan unsur-unsur dari cuaca iklim. Dimulai kemarin adalah tentang radiasi matahari, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan suhu. Kenapa yang kita lanjutkan dengan suhu? Karena setelah kemarin kita belajar radiasi matahari di slide terakhir sudah saya jelaskan bahwa radiasi matahari itu yang diterima oleh bumi itu nanti akan dipantulkan berbeda-beda pada tiap permukaan, dan karena hasil pantulan yang berbeda-beda karena atau albedonya berbeda-beda, maka menyebabkan akhirnya kondisi suhu udara pun juga akan berbeda. Lah karena radiasi ini berkaitan erat dengan suhu, maka yang kita akan bahas adalah terkait dengan suhu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu suhu, kemudian sampai bagaimana cara mengukurnya, kemudian apa konsep-konsep dasar tentang suhu, sampai nanti kita belajar lebih lanjut terkait dengan apa sih sebenarnya manfaat dari suhu dan seterusnya. Pertama mungkin sedikit mengulang. Jadi kemarin kita belajar tentang radiasi. Jadi adanya matahari itu dia menjadi pusat dari energi di tata surya, terutama untuk bumi. Dan energi dari matahari ini nanti akan sampai ke bumi melalui proses yang namanya radiasi, itu atau dikenal dengan radiasi matahari. Ketika radiasi matahari masuk bumi, nanti semua akan ditangkap, tetapi kan tidak semua radiasi itu tertangkap, akan disaring oleh lapisan atmosfer, sehingga hanya tinggal sisa sedikit saja yang akan masuk ke bumi. Sampai ke bumi, nanti di atas permukaan bumi radiasi ini akan dipantulkan. Ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Dan di tiap permukaan, di tiap bentuk permukaan, jenis permukaan itu dia akan berbeda-beda, akan memiliki penerimaan radiasi yang berbeda. Akan ada yang menyerap dan juga memantulkan dengan nilai yang berbeda. Yang dikenal kemarin kita belajar itu terkait dengan albedo gitu ya. Contohnya kemarin misalkan pada benda yang lebih padat, maka dia nilai serapannya akan lebih rendah, banyak yang dipantulkan. Pada benda yang lebih hitam akan banyak yang diserap dan dipantulnya sedikit, dan seterusnya. Kemarin sudah ditampilkan. Karena ada perbedaan penerimaan atau serapan radiasi dan juga pemantulan radiasi kembali oleh permukaan, menyebabkan nanti suhu di atas permukaan bumi itu berbeda-beda tergantung dari kondisi permukaannya. Apakah permukaannya dia relatif lebih keras, apakah lebih empuk, ataukah mungkin dia dari jenisnya itu dia lebih hitam, atau mungkin dia lebih gelap atau lebih terang, dan seterusnya. Sehingga karena adanya perbedaan penerimaan ini nanti akan menyebabkan terjadinya variasi suhu yang dari permukaan bumi. Sehingga mungkin kalau teman-teman sekarang merasa ya mungkin antara satu tempat dengan tempat lain itu suhunya berbeda. Mungkin teman-teman yang tinggal di wilayah dataran dengan yang di wilayah dataran tinggi, misalkan di Solo dengan Tawangmangu kok berbeda, yaitu salah satunya penyebabnya karena ya ada faktor dari penerimaan radiasi yang berbeda-beda dan juga pemantulan yang berbeda-beda dan penyerapan radiasi oleh permukaan itu yang berbeda-beda. Nah, ini kemarin sekilas terkait dengan albedo ini saya mengulang. Jadi tiap jenis permukaan itu akan menghasilkan nilai absorpsi radiasi atau albedo yang berbeda-beda. Gitu. Kalau air itu nilai absorpsinya itu tinggi sehingga yang dipantulkan itu rendah. Ketika radiasi matahari itu banyak yang diserap, otomatis pemantulannya itu akan rendah. Ketika pemantulannya rendah, maka otomatis suhu udara di atas permukaannya itu juga akan rendah, gampangnya seperti itu. Kenapa? Karena ya energi yang dihasilkan atau yang dipantulkan itu akan lebih sedikit. Nah, makanya kalau di sini bisa dilihat pada kondisi-kondisi yang masih alami seperti air, padang rumput, atau wilayah-wilayah yang dia masih memiliki vegetasi, nilai absorpsinya itu dia akan besar. Sementara pada wilayah-wilayah dengan kondisi lahan yang sudah terbangun, sudah ada aspalnya, sudah ada jalannya, sudah diperkeras, ataupun mungkin ada permukimannya, nilai absorpsi radiasinya itu dia akan rendah gitu ya.
akan rendah, sehingga nanti yang dipantulkan pun juga dia akan besar. Ketika yang dipantulkan besar, maka otomatis nilai suhu di atas permukaannya atau suhu permukaan lahannya itu dia mesti akan tinggi. Makanya kalau teman-teman mungkin kalau yang pernah melihat ya pada kondisi yang panas terik sekali misalkan, teman-teman berada di lampu merah gitu ya, semua mobil berhenti, teman-teman akan melihat akan ada seperti fata morgana dari udara yang dia itu terkesan seperti ada gelombang-gelombangnya gitu, atau mungkin dia ada hamburan-hamburannya. Itu adalah contoh bahwa dia itu sangat panas sekali, sehingga dia memantulkan, dia itu kurang menyerap, wilayahnya yang aspalnya kurang menyerap, ditambah dengan adanya mobil yang dia kondisinya sangat panas, sehingga menyebabkan suhu permukaannya itu sangat tinggi sekali. Makanya kalau teman-teman berada di jalan beraspal tapi tidak ada vegetasinya, itu mesti akan terasa sangat panas sekali di situ. Nah, itu karena ada fenomena yang adanya albedo ini. Nah, karena adanya albedo ini, otomatis nanti akan suhu permukaan lahannya itu akan berbeda-beda, sehingga nanti pada akhirnya akan menyebabkan suhu udaranya pun juga akan berbeda-beda seperti itu. Nah, terus jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih suhu? Nah, mungkin teman-teman sudah sangat mengenal sekali ya terkait suhu. Kemudian teman-teman juga mungkin dari dulu zaman kecil sudah mengenal suhu. Nah, suhu itu sebenarnya apa? Suhu itu adalah menunjukkan derajat panas dari suatu benda, gitu nggih. Jadi menunjukkan suhu itu sendiri adalah menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Sehingga semakin tinggi suhu dari suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Ya, ketika teman-teman sudah tahu mungkin ketika suhunya itu 100 derajat Celcius, maka benda itu dianggap sangat panas. Tetapi ketika suhunya itu rendah seperti 0 derajat, 2 derajat, 3 derajat, berarti bendanya itu adalah dingin seperti itu. Dia tidak panas suhunya. Karena suhunya adalah menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Nah, dan selain itu suhu itu juga menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda gitu ya. Setiap benda itu mesti memiliki yang namanya atom-atom atau tersusun dari atom-atom yang nanti membentuk molekul dan membentuk suatu bentukan tertentu. Nah, setiap atom yang terhadap suatu benda itu dia semua itu bergerak gitu, masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat berupa getaran gitu. Jadi semua benda, semua atom-atom yang terus menyusun dari benda ini dia itu bergerak. Nah, ketika getaran gerakan dari atom-atom itu dia semakin cepat, maka otomatis benda tersebut itu suhunya akan relatif lebih tinggi. Dan juga kebalikannya, jika atom-atom itu dia lebih stabil atau tidak bergerak, maka bendanya itu dia akan rendah. Sehingga suhu selain kenapa kok suhu benda itu bisa berbeda-beda ya, karena dia ada pergerakan atomnya yang berbeda-beda gitu. Kalau ditanya penyebabnya kenapa sih kok suhu atau panas dari suatu benda itu berbeda-beda ya, karena di dalam atom-atom dari setiap benda itu dia mengalami pergerakan. Nah, ketika atom yang bergerak itu dia itu sangat cepat di dalam benda tersebut, maka otomatis suhunya itu juga akan tinggi. Makanya kenapa kalau ketika kita pengen mendidih air, kita perlu panaskan, karena ketika air itu tidak dipanaskan oleh kondisi alami, atom-atom pergerakan atom-atom air yang H2O itu dia bergerak cenderung lambat. Makanya sehingga air itu pada kondisi normal suhunya itu relatif dingin. Nah, tetapi ketika itu dipanaskan, pergerakan atomnya itu sangat cepat gitu. Pergerakan atomnya sangat cepat sehingga menyebabkan suhunya itu dia akan menjadi lebih tinggi. Sehingga kata kuncinya kenapa suhu itu bisa menunjukkan derajat panas ya, karena suhu itu disebabkan karena adanya energi di dalam benda. Energi di dalam benda itu besar akibat adanya pergerakan yang cepat. Ketika pergerakannya cepat, energinya besar, maka panasnya juga akan lebih besar. Ketika gerakannya lambat, energinya kecil, maka suhunya juga akan lebih rendah seperti itu. Nah, dan kalau kita melihat dari kondisi di suatu tempat, salah satu yang mempengaruhi kondisi suhu dalam konteks yang regional atau lokal itu adalah altitude atau ketinggian tempat. Sehingga nanti sering disebut dengan istilah derajat geotermis, atau ada gradien geotermis atau derajat geotermis sama saja. Apa sih derajat geotermis? Derajat geotermis itu adalah menunjukkan adanya perbedaan pada tiap
ketinggian tempat. Jadi nanti yang dimaksud di derajat geotermis adalah setiap setiap kenaikan 100 meter pada suatu tempat, maka dia akan bisa menurunkan suhu 0,6 derajat. Nah, adanya derajat geotermis ini menyebabkan nanti di setiap tempat itu suhunya akan berbeda-beda, tergantung dari ketinggian tempatnya, dari atas permukaan laut seberapa tinggi gitu. Pada wilayah-wilayah yang tinggi, otomatis suhunya itu akan rendah karena dia akan semakin berkurang suhunya seperti itu. Karena tadi kenaikan 100 meter dPAL dia akan menurunkan suhu 0,6 derajat. Contohnya makanya kenapa teman-teman coba yang sering tinggal di dataran rendah ya di wilayah seperti Solo, Sukoharjo, itu suhunya itu relatif lebih panas. Tapi ketika teman-teman bermain ke Tawangmangu yang dia sudah naik, ataupun mungkin di dataran tinggi lain, makanya kenapa suhunya itu dia relatif lebih dingin, lebih sejuk banyak. Karena apa ya? Karena ini adanya faktor topografi. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman belajar lebih jauh terkait dengan variasi suhu di suatu tempat atau suatu wilayah, biasanya itu faktor topografi atau ketinggian tempat ini adalah faktor yang paling berpengaruh. Akhirnya yang menyebabkan suhunya itu dia bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, ini contoh ilustrasinya. Misalkan di sebelah kiri ya, di foto sebelah kiri itu ada pada ketinggian 100 meter dia suhunya 25 derajat. Kemudian pada elevasinya naik 200 meter, suhunya turun menjadi 24,4. Naik lagi 300 turun menjadi 23,8. Naik sampai ke 500 suhunya menjadi 22,6. Sehingga setiap kenaikan 100 meter dPAL maka akan menurunkan suhu 0,6 derajat Celcius. Seperti itu. Yang dinamakan sebagai derajat geotermis atau gradien geotermis. Nah, itu terkait dengan suhu. Sehingga ketika kita belajar suhu pasti itu akan banyak variasinya karena di setiap tempat topografinya berbeda. Ketika topografinya berbeda, otomatis suhunya juga akan berbeda yang dirasakan. Nah, terus jadi pertanyaan, satuan dari suhu itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering ya ketika dulu mungkin di SD, SMP, mungkin masih belajar IPA ya, atau tentang fisika gitu, fisika kimia itu mesti tidak jauh-jauh dari satuan suhu. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang satuan suhu itu dikenal adanya satuan internasional gitu, kalau dalam fisika itu. Jadi setiap apapun gitu, dia mesti akan memiliki satuan yang dinamakan satuan internasional, sudah ditetapkan secara internasional. Nah, satuan suhu secara internasional itu adalah Kelvin gitu, jadi derajat Kelvin gitu, contohnya Kelvin. Nah, skala lain itu ada skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur. Mungkin teman-teman ini sudah sering mendengar semua. Nah, kalau Kelvin ini ada skala internasional, ini yang ditetapkan secara internasional menjadi satuan baku untuk suhu itu Kelvin sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita menggunakan derajat Celcius atau skala Celcius. Kalau untuk di Amerika biasanya menggunakan Fahrenheit seperti itu. Nah, dan ketika kita belajar suhu pasti kita akan mengenal ada yang namanya titik didih dan titik beku. Titik beku itu adalah titik di mana air itu membeku. Nah, kalau pada suhu derajat Celcius ya pasti 0 derajat gitu nggih. Kalau pada suhu Fahrenheit berarti 32 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin berarti 273 Kelvin seperti itu. Nah, kemudian kalau titik didih ada kebalikan titik beku, ada titik didih. Titik didih itu apa? Adalah titik suhu di mana air itu akan mendidih pada tekanan normal 1 atmosfer, yaitu adalah 100 derajat Celcius. Kenapa ada kata-kata tekanan normal 1 atmosfer? Karena ketika tekanannya naik 2 atmosfer atau mungkin turun, otomatis nilai titik didihnya itu juga akan bisa naik turun tidak 100 derajat Celcius, sehingga pada tekanan normal 1 atmosfer. Kalau di Fahrenheit kan berarti 212 Fahrenheit. Kalau di Kelvin kan berarti 373 Kelvin seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa dikonversi ya. Dulu kan perbandingannya antara skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur itu kan Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9. Itu sudah perbandingannya. Sehingga ketika kita ingin mengubah dari Celcius ke Reaumur, berarti kan caranya adalah 4/5 kalikan derajat Celciusnya. Kalau kita ingin mengubah ke Kelvin tinggal ditambah 273.
dari Celcius. Kalau kita ingin dari Celcius mengubah ke Fahrenheit berarti 9/5 kalikan Celcius plus 32. Kalau di Fahrenheit ada plus 32. Ini ada cara untuk mengkonversi. Mungkin saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih rinci karena teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah ini gitu guys, istilah ini dan juga mungkin konversinya dulu sudah tahu semua. Nah, itu guys. Nah, kemudian ini ada catatan dulu. Kemudian kalau teman-teman lihat ini saya ada tampilkan ada peta gitu guys. Ada peta di permukaan bumi yang dia itu menunjukkan adanya perbedaan suhu gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna jingga, ada yang berwarna biru, ada yang birunya, ada yang agak sedikit terang, ada yang biru gelap. Ini kan ada menunjukkan adanya variasi. Kalau teman-teman lihat ini di sekitar ekuator ini suhunya itu dia cenderung lebih hangat atau lebih panas. Semakin ke utara dan semakin ke selatan mendekati kutub suhunya itu berangsur-angsur menurun gitu semakin, sehingga nanti puncaknya di kutub dia suhunya relatif lebih dingin. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata suhu itu dia memiliki variasi secara horizontal gitu. Secara horizontal maksudnya secara kewilayahan dia itu memiliki variasi. Ini kalau kita melihatnya secara global ya, secara global itu ada perbedaan, ada penurunan strata atau perbedaan strata suhu dari yang ekuator menuju ke kutub. Dan stratanya di ekuator itu cenderung hangat, semakin menjauh dari ekuator menuju ke kutub dia kecenderungannya itu semakin dingin strata perbedaannya. Nah, karena Indonesia ini ya, karena Indonesia ini dia masuk di dekat ekuator, maka suhunya di Indonesia itu relatif lebih hangat. Ini diambil di bulan Mei, suhunya di Indonesia itu kisaran seberapa ini 10 naik 10 derajat ke atas. Ini rata-ratanya selama sebulan cenderung hangat ya di Indonesia. Ini adalah contoh dari variasi suhu secara horizontal. Nah, selain suhu bervariasi secara horizontal, ternyata suhu itu juga bervariasi secara vertikal. Jadi selain dari kewilayahan tadi antara satu tempat dengan tempat lain, antara benua satu dengan benua lain, antara negara satu dengan negara lain itu berbeda-beda, ternyata suhu itu di setiap tempat secara vertikal itu dia juga berbeda-beda pada atmosfer gitu. Kalau kita lihat di atmosfer ini bisa teman-teman lihat ya, yang dekat dengan permukaan suhunya itu dia cenderung lebih dingin. Semakin menjauh ke permukaan suhunya itu akan semakin naik gitu guys. Sampai di wilayah tropopause. Tropopause itu dia suhunya akan naik. Trennya itu setiap kenaikan altitude dia akan naik. Nah, tetapi ketika dia sudah ada di tropopause suhunya itu akan berubah. Dari tropopause menuju ke stratopause suhunya dia akan trennya tuh berkurang tadi sesuai dengan kaidah teorinya ya. Setiap naik 100 meter suhunya akan berkurang. Jadi di dekat permukaan lahan atau permukaan tanah itu suhunya hangat, tetapi kemudian naik sampai ke tropopause dia akan kecenderungannya berkurang. Tetapi nanti dari tropopause sampai ke stratopause cenderung akan naik lagi suhunya. Kemudian dari setelah naik ini nanti dari stratopause menuju ke mesopause dia akan turun gitu, akan turun dan nanti akhirnya dari mesopause sampai ke exosfer dia akan naik lagi karena di luar angkasa. Ini adalah tren suhu. Jadi di situ ada dua titik gitu guys. Dari atas permukaan itu cenderung hangat, kemudian akan turun suhunya seiring dengan kenaikan sampai ke tropopause. Dari tropopause sampai stratopause dia justru akan mengalami kebalikannya, semakin tinggi semakin naik. Kemudian dari stratopause menuju ke mesopause, kecenderungannya setiap naik juga dia suhunya akan turun, sama seperti trennya yang di bawah. Kemudian dari mesopause keluar dia juga cenderungnya itu increasing atau bertambah. Nah, ini adalah tren dari perubahan suhu vertikal. Cukup berbeda ya, kalau tadi horizontal itu kan trennya jelas. Jadi di dekat ekuator itu dia cenderung hangat, tetapi semakin menjauh, semakin menuju ke kutub dia semakin dingin. Tetapi kalau yang secara vertikal dia ada beberapa tren dari dekat permukaan sampai tropopause berkurang, kemudian nanti dari tropopause stratopause naik, dan kemudian dari stratopause menuju ke mesopause dia turun, dan nanti mesopause ke sana dia akan naik seperti itu.
Nah, terus pertanyaannya, kenapa suhu ini bisa bervariasi baik secara horizontal maupun secara vertikal? Nah, kita akan jawab. Kita akan belajar dulu kenapa yang terjadi variasi secara horizontal gitu ya. Jadi kenapa suhu itu bisa bervariasi secara horizontal atau berdasarkan wilayah itu bisa bervariasi itu karena ada beberapa faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi. Pertama ada perbedaan jumlah radiasi yang dipancarkan oleh satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Jadi penerimaan radiasi antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Kemudian yang kedua adanya daratan dan lautan. Ini menyebabkan panas yang diserap itu berbeda. Antara darat dan juga laut itu nanti perbedaan serapannya itu akan berbeda. Kemudian ada faktor ketinggian tempat atau altitude itu berbeda. Tadi ya naik 100 meter suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Kemudian karena letak lintang atau latitude. Jadi semakin tinggi lintang suhunya itu semakin rendah. Kenapa? Karena penyinaran matahari tidak optimal sepanjang tahun. Jadi kalau lintangnya itu lintang yang rendah pada dekat khatulistiwa, dekat 0 derajat gitu nggih. Dia tuh penyinaran mataharinya itu optimal. Kenapa? Karena ya nanti kalau kita lihat letak pergerakan matahari itu dia cenderung tidak jauh-jauh dari ekuator gitu nggih. Sehingga penyinaran matahari itu sepanjang tahun optimal. Berbeda dengan wilayah yang lintang tinggi, terutama ada daerah kutub, daerah yang daerah musim yang sedang atau temperate itu dia mungkin penyinaran matahari itu hanya dapat berapa bulan saja sehingga tidak optimal, sehingga menyebabkan suhunya juga akan semakin rendah. Kemudian arah kemiringan lereng ini juga berpengaruh. Jadi setiap tempat tergantung arah kemiringan lerengnya, apakah dia menghadap ke arah matahari atau kebalikannya, itu sangat berpengaruh, terutama pada wilayah yang daerah lintang menengah sampai lintang tinggi, ini sangat berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu pengaruh dari keberadaan angin. Kita akan bersatu-persatu. Nah, kenapa variasi suhu itu disebabkan karena radiasi matahari itu berbeda-beda ya? Karena di tiap tempat, di tiap kondisi tadi lintang itu dia memiliki penerimaan radiasi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah kalau saya tampilkan di bawah ini karena apa? Karena matahari, pergerakan matahari itu dia memiliki gerak semu matahari. Gerak semu matahari itu di tiap bulan itu berbeda-beda. Jadi ketika di bulan Maret, matahari itu cenderung tepat berada di atas dari garis ekuator atau khatulistiwa. Kemudian dari Maret menuju ke Juni, matahari itu bergerak ke utara, bergerak ke arah 23,5 derajat lintang utara, bergerak ke atas, dan titik puncaknya di Juni. Di Juni 21 Juni, di sekitar 21 Juni ini matahari itu berada di bagian belahan bumi utara gitu. Nah, sehingga makanya nanti di rentang Juni ini kondisi ekuator itu cenderung agak dingin suhunya, tidak sepanas seperti di Maret gitu. Makanya tadi kalau Maret sampai Juni cenderung trennya suhu di ekuator itu akan menurun gitu ya. Titik puncaknya di Juni. Kemudian di Juni setelah sampai di lintang utara di 23,5 derajat lintang utara atau garis batas haluan utara GBU istilahnya. Nanti di Juni ini matahari itu akan bergerak lagi menuju ke selatan, menuju ke ekuator. Sampai di titik puncaknya di September, di 23 September matahari akan berada di atas ekuator. Nah, dari September menuju ke Desember matahari itu akan bergerak menuju ke selatan gitu nih. Selatan di titik puncaknya di 22 Desember matahari itu berada di bagian bumi selatan. Kemudian dia Desember bergerak lagi matahari ke utara sampai ke Maret. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di ekuator matahari itu sempat berada di atas ekuator itu 3 kali, yaitu di Maret, September, dan kembali lagi ke Maret gitu. Sehingga dapat dikatakan selama setahun matahari itu kecenderungannya itu dia lebih sering berada di atas ekuator gitu kecenderungannya, sehingga makanya kenapa di ekuator di dekat khatulistiwa contohnya di Indonesia itu dia sering atau mendapatkan penyinaran matahari yang optimal ya karena dari titik lokasi gerak semua matahari ini matahari sering berada di atas ekuator dibandingkan di wilayah lintang utara ataupun lintang selatan. Sementara di lintang utara dan lintang selatan hanya kebagian 1 kali. Makanya kenapa di lintang utara dan lintang selatan ada 4 musim. Kemudian penyinaran mataharinya mungkin hanya beberapa bulan saja ya karena dia pergerakan matahari itu cenderungannya sering di atas ekuator seperti itu. Karena ini tadi otomatis maka karena penyinarannya itu juga berbeda-beda, otomatis suhunya berbeda karena
ekuator itu optimal, karena radiasi matahari suhunya relatif hangat. Berbeda dengan di wilayah yang lintang utara ataupun lintang selatan yang dia cenderung kondisi suhunya relatif lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian adanya daratan dan lautan. Nah, ini kaitannya dengan penyerapan panas yang berbeda. Daratan itu dia cenderung cepat panas gitu ya. Kecenderungan daratan itu cepat panas dan juga cepat melepaskan panas. Sehingga dan nilai albedonya itu antara 8 sampai 40% dan pengantaran panasnya melalui proses konduksi. Jadi daratan itu kenapa kok cepat panas ya? Karena penghantaran panasnya itu melalui konduksi. Jadi antara pergesekan atau antara adanya kontak antara energi dengan langsung dari bendanya, karena daratan itu kan bendanya padat ya, kecenderungannya itu padat daratan, sehingga tanah berbatara, sehingga ketika ada radiasi, penyerapan jalanan radiasinya itu dia konduksi, karena konduksi maka dia cepat penjalarannya, sehingga dia cepat panas, cepat melepaskan panas, sehingga suhunya itu relatif akan tinggi di wilayah daratan. Berbeda dengan lautan. Lautan kan benda cair. Benda cair berarti dia perpindahan energinya itu dilakukan secara konveksi gitu. Karena perpindahannya secara konveksi maka menyebabkan dia lambat panas. Ketika lambat panas maka dia juga lambat untuk melepaskan panas, karena nilai albedonya hanya berkisar 2-3%. Ketika lambat panas otomatis suhunya pun juga akan relatif lebih rendah seperti itu dibandingkan yang daratan yang dia lebih tinggi. Nah, di sini bisa dilihat kalau teman-teman lihat trennya di wilayah-wilayah yang samudera atau lautan, dia kecenderungan suhunya itu relatif lebih dingin walaupun sama-sama di khatulistiwa ya. Khatulistiwa antara daratan dan juga lautan cenderung lebih dingin. Apalagi daerah kutub juga sama, kecenderungan lautnya itu dia jauh lebih dingin dibandingkan daratannya. Seperti itu. Ini sudah menjadi ketentuan karena daratan itu dia energinya itu di transfer atau dijalankan melalui konduksi sehingga dia lebih cepat panas. Sementara kalau yang lautan itu karena konveksi maka dia lambat panas seperti itu. Nah, itu karena faktor daratan dan lautan, penerimaan yang berbeda. Kemudian karena faktor ketinggian tempat, altitude tadi sudah kita singgung ya. Jadi setiap tinggi tempat naik 100 meter maka suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Kenapa kok ketika suhunya naik itu ketika naik tempatnya itu naik suhunya turun ya? Karena dia penerimaan penyerapan mataharinya itu kan banyak diterima di relatif sering diterima di dasar atau di bagian bawah gitu, sehingga ketika semakin naik maka radiasi yang diterima itu juga akan lebih sedikit dibandingkan yang di atas, sehingga suhunya itu dia bisa lebih dingin seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya, contohnya ini adalah klasifikasi dari Junghun gitu nggih. Ini dari Junghun itu sudah ditunjukkan bahwa pada 0 sampai 600 suhunya kisarannya itu berapa, dan di tiap suhu yang berbeda itu tanaman yang tumbuh pun juga akan berbeda implikasinya. Contohnya di tanaman 0 sampai 600 karena suhunya 23,3 sampai 22 derajat Celcius maka yang bisa tumbuh itu seperti padi, tebu, karet kelapa. Kemudian di atas 2500 dengan suhu kurang dari 11 derajat maka daerahnya itu sangat dingin sehingga tanaman itu tidak akan ada yang bisa dibudidayakan, jarang yang bisa dibudidayakan. Kemudian pada daerah sejuk 17,1 sampai 11,1 contohnya pada kopi, teh, kina, sayuran itu ada. Pokoknya kenapa di wilayah dataran tinggi itu banyak sekali kebun teh, kebun kopi, kemudian mungkin produksi sayuran ya, karena memang mereka tuh hidupnya di daerah wilayah yang relatif sejuk suhunya. Itu berbeda-beda. Kemudian letak lintang itu juga berpengaruh. Sebenarnya letak lintang ini juga berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan gerak semu matahari. Kalau dia letaknya karena radiasi matahari itu sudah seringnya itu berada di matahari seringnya berada di atas ekuator, maka otomatis suhunya itu sepanjang tahun penyinarannya optimal. Ketika penyinaran optimal maka suhu panasnya itu juga akan optimal. Nah, ini bisa dilihat dari annual mean temperaturnya di wilayah khatulistiwa itu merah gitu, jadi suhunya itu cenderung relatif lebih tinggi, yaitu 30 derajat nilai apa tuh sepanjang tahunnya. Tapi berbeda di wilayah seperti kutub tuh mungkin suhu tahunannya kalau di rata-rata tuh bisa minus gitu, atau di wilayah yang dekat kutub di wilayah iklim sedang itu kecenderungannya itu dia pada 10 derajat 8 derajat kalau setahun di rata-rata. Itu ya karena ada ini gerak semu matahari yang
Kecenderungannya selama setahun tuh matahari itu cenderungnya senang berada di atas ekuator. Di wilayah yang lintang utara, lintang selatan dia hanya memiliki beberapa periode saja, tidak lama gitu. Tapi yang paling lama itu berada di atas ekuator seperti itu. Nah, kemudian arah kemiringan lereng. Arah kemiringan lereng itu sangat berpengaruh terutama pada lintang menengah sampai lintang tinggi. Kenapa? Karena kalau di ekuator kecenderungannya itu kan matahari itu seringnya tepat berada di atas. Ketika matahari tepat berada di atas, maka otomatis jika ada lereng yang berkebalikan, karena matahari itu tepat di atas, maka dia penyinarannya itu tetap optimal, baik di sisi lereng yang kiri ataupun kanan itu tetap optimal. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau bisa digambarkan, kalau di wilayah ekuator ini anggaplah ini lereng di ekuator. Kemudian matahari itu tepat di tengah itu posisinya, sering tepat di tengah. Lah ketika matahari menyinar kan ke segala arah. Nah, sehingga hampir baik di lereng yang sisi kiri ini atau sisi kanan ini tetap akan mendapat penyinaran yang optimal dari sepanjang tahun gitu. Sehingga kondisi di ekuator ini kalau kaitannya dengan kemiringan lereng cenderungnya itu tetap sama, walaupun kemiringan lerengnya yang menghadap matahari atau yang tidak menghadap matahari mesti akan sering tetap menerima penyinaran matahari. Ya, berbeda kondisinya di wilayah yang lintang menengah sampai tinggi, karena tadi pergerakan matahari itu hanya sekali menuju ke lintang utara dan sekali menuju ke lintang selatan, maka otomatis matahari itu menerimanya akan memancarkan atau ke lintang menengah, lintang tinggi itu posisi miring. Contohnya seperti di gambar ini. Matahari itu kan posisinya miring. Nah, sehingga ketika matahari posisinya miring tidak tepat berada di atas, otomatis maka lereng yang terkena matahari dia itu akan relatif lebih suhunya lebih tinggi secara suhu. Nah, sementara di wilayah yang berkebalikan yang tidak menerima penyinaran matahari, suhunya akan lebih rendah seperti itu. Nah, itu pengaruhnya seperti itu. Jadi lereng-lereng yang dia menghadap matahari, karena posisi matahari kan cenderung miring ya, terutama pada saat di ekuator. Saat di ekuator dia menyinari di wilayah lintang utara atau lintang selatan dia pada posisi miring. Nah, sehingga pada lereng-lereng yang dia menghadap matahari otomatis dia akan lebih hangat suhunya dibandingkan pada wilayah yang berkebalikan seperti itu. Nah, ini ya, itu variasi kemiringan. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh angin. Nah, kenapa angin itu dia bisa sangat berpengaruh terhadap suhu? Karena angin itu dapat mengangkat udara. Bila anginnya panas dan lembab, maka yang dilewati angin tersebut suhu udaranya itu bisa berubah. Jadi ketika ada angin itu bisa menghamburkan dari kondisi suhu. Jadi ini adalah contoh grafiknya ya. Jadi ketika tanpa angin itu grafiknya yang berwarna hitam ini. Grafik yang berwarna hitam ini. Nah, ketika ada angin, ketika hembusan angin itu ditiupkan dengan kecepatan tertentu, ternyata angin itu bisa menurunkan suhu. Ketika kecepatan anginnya 1,3, suhunya itu akan bisa turun. Ketika semakin bertambah kecepatan anginnya, suhunya itu akan semakin bisa turun gitu kan. Seperti itu. Jadi angin itu berfungsi, dengan adanya angin itu dia bisa mengangkat massa udara yang ada di situ, bisa menggerakkan udara yang ada di situ, sehingga ketika udara itu bergerak maka otomatis udaranya itu dia akan lebih dingin, suhunya akan lebih rendah. Makanya kenapa di rumah-rumah itu kalau pas panas-panasnya mungkin teman-teman sering menghidupkan kipas atau menyalakan angin. Nah, itu adalah fungsinya untuk memutarkan atau mensirkulasi dari udara gitu. Karena ada sirkulasi udara, karena ada pancaran dari kipas angin sehingga menyebabkan udaranya itu dia bergerak. Ketika udara bergerak maka suhunya itu akan relatif lebih turun seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, makanya pada wilayah-wilayah yang sering terdapat angin, bahkan terdapat angin yang ribut, maka kondisi suhunya itu juga dia akan relatif lebih terjaga seperti itu. Terutama pada wilayah-wilayah yang sering terjadi angin topan, angin beliung, angin puting beliung, itu mesti akan suhunya itu akan cenderung lebih rendah, suhunya itu akan rendah. Terutama di wilayah Indonesia itu ada sering terjadi angin puting beliung, seperti ada angin kumbang, angin gending, angin barok dan seterusnya seperti itu.
Nah, itu yang kaitan dengan variasi horizontal. Kemudian di variasi vertikal lah, variasi vertikal itu yang menyebabkan paling utamanya itu karena ketinggian tempat tadi. Setiap naik ketinggian tempat suhunya itu akan turun gitu. Akan tetapi kalau kita melihat tadi ya secara vertikal di atmosfer itu kadang-kadang pada suatu tempat tuh dia akan mengalami anomali. Anomalinya yaitu tadi di wilayah eh, troposfer sampai 100 paus. Di wilayah troposfer sampai 100 paus itu adalah ketika ada kenaikan elevasi justru suhunya itu akan naik gitu. Nah, kalau secara normalnya harusnya ketika naik suhunya turun, tapi di wilayah troposfer sampai 100 paus dia mengalami kebalikannya. Kenaikan elevasi justru malah menaikkan suhu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai fenomena inversi suhu gitu nggih. Jadi ada pembalikan atau inversi. Dan ini pun juga terkadang terjadi di wilayah di atas permukaan lahan sampai ke tropospaus karena ada mungkin beberapa penyebab kondisinya. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya inversi suhu atau pembalikan suhu. Jadi pertama karena adanya awan gitu nih. Ketika saat langit itu sedang bersih tanpa awan, maka radiasi itu diterima bumi secara maksimal sehingga menyebabkan permukaan udara itu menjadi sangat dingin gitu nih. Jadi karena tidak ada awan, otomatis radiasi itu akan langsung masuk turun semua ke atas permukaan lahan sehingga di bagian atas permukaan lahan itu dia menjadi sehingga ketika ada penerima radiasi maka menyebabkan dia permukaan udaranya itu dia menjadi sangat dingin gitu karena tidak ada awan, benar-benar murni bersih seperti itu. Kemudian pada lembah antar gunung pada malam hari saat udara di puncak itu mengalami pendinginan, dia udara puncak itu akan turun bergerak menuju ke lembah sehingga nanti lembahnya ikut dingin. Sehingga nanti kecenderungannya di lembah itu dingin, naik itu juga sama mungkin suhunya atau mungkin juga lebih rendah karena itu udaranya itu bergerak ke bawah ke lembah. Jadi yang namanya inversi atau proses kebalikannya gitu ya. Kemudian pertemuan antar massa udara panas dan dingin pada suatu tempat, akibatnya ada udara panas yang naik dan udara dinginnya turun. Kemudian ada permukaan tanah yang tertutup salju. Kalau tutup salju maka otomatis tetap dingin di wilayah itu, sehingga mungkin kalau dari stratanya nanti yang bawahnya dingin semakin naik dia semakin panas, itu bisa terjadi. Nah, itu adalah variasi suhu secara vertikal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Terus bagaimana cara kita mengukur suhu? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi suhu itu sebenarnya dapat diukur secara baik secara manual maupun secara otomatis. Kalau secara manual ya mungkin pakai temperatur suhu udara gitu nggih. Baik yang sifatnya manual, analog gitu yang ataupun yang digital gitu sudah ada ya. Nah, tetapi sekarang juga ada yang digunakan alat otomatis. Jadi kalau yang alat yang di sisi kiri ini alat yang ini dan yang ini kan pemantauannya melihatnya tuh harus secara manual terus gitu, harus dipantau terus. Kalau kita ingin melihat jam 8 tuh suhunya berapa atau jam 9 suhunya berapa, kita harus mencatat sendiri. Tapi sekarang ada alat otomatis yang dikembangkan sehingga dia bisa merekam. Jadi bisa merekam 1 jam, 5 menitan. Nah, ini adalah data logger namanya, adalah logger untuk suhu gitu nggih. Biasanya gabung dengan kelembaban, logger suhu dan kelembaban. Nah, ini bisa teman-teman lihat di situ nanti dia bisa merekam kondisi suhunya. Misalkan mau dibuat 15 menitan atau 1 jaman, sehingga dia otomatis merekam jam 8 nanti dia merekam suhunya berapa. Ketika jam 9 misalnya 1 jaman merekam jam berapa. Jam 10 nanti suhunya direkam berapa dan seterusnya. Sehingga kita nanti tinggal mendownload tanpa harus mencatat dengan kertas gitu. Nah, itu yang otomatis sekarang itu sudah ada. Nah, dan biasanya suhu-suhu ini digunakan untuk dipantau gitu nggak setiap hari. Kalau di Indonesia itu dipantau oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Melalui ada yang namanya stasiun pemantauan iklim yang di situ selain memantau curah hujan, memantau kelembaban, memantau radiasi matahari, dia juga memantau suhu. Nah, ini ada contoh, ini diukurnya secara otomatis ya. Kalau sekarang otomatis karena tidak perlu mencatat gitu, secara otomatis tinggal mendownload. Ini adalah contoh alatnya. Nah, ini di Fakultas Geografi ini insya Allah alat ini ada. Jadi sehingga teman-teman kalau pengen melihat pencatat atau pemantauan iklim, stasiun pemantauan iklim yang
otomatis merekamnya otomatis dapat melihat di Fakultas Geografi. Silahkan nanti berkunjung ke lab di Fakultas Geografi. Nanti teman-teman bisa melihat di situ ada alat untuk pemantauan stasiun iklim. Di situ ada untuk memantau suhu, curah hujan, kelembaban, angin, dan juga radiasi matahari. Nah, dan untuk pemantauan iklim yang dibuat oleh BMKG itu tersebar di seluruh Indonesia ya, wilayah di Indonesia ini ada beberapa titik-titik stasiun pemantauan iklim yang dimiliki oleh BMKG seperti itu. Nah, dari beberapa stasiun titik-titik ini nanti misalkan kita pengen tahu ya, mungkin di sini kan ada beberapa wilayah yang mungkin tidak tercover, terutama di wilayah luar Jawa, seperti contohnya di wilayah Kalimantan yang di sini, atau mungkin wilayah Sumatera yang di sini ini tidak terpantau. Terus bagaimana cara kita ingin mengetahui suhunya ketika dipantau? Nah, itu kita bisa ukur. Nah, kita dengan memanfaatkan dari stasiun-stasiun pemantauan ini kita bisa buat gitu, kita bisa menginterpolasi. Oh, ketika suhu di stasiun ini itu suhunya sekian, misalkan 25 derajat. Terus di sini kita bisa modelkan untuk suhu di sini melihat dari kondisi topografi dan seterusnya tadi bisa kita modelkan. Nah, dari kita bisa modelkan dengan namanya membuat peta isotherm. Peta isotherm, kemudian isotherm sendiri itu apa? Isotherm sendiri adalah merupakan garis-garis yang menunjukkan wilayah dengan nilai suhu yang sama. Nah, ini bisa dibuat dengan tadi menggunakan stasiun pemantauan iklim tadi yang ada titik-titiknya ini tadi. Nah, ini mungkin kita misalkan kita ingin tahu suhu yang ada di sini, berarti kita bisa memanfaatkan stasiun iklim yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Kemudian kita nanti interpolasikan dengan 4 stasiun ini, kita interpolasi sehingga kita bisa ketahuan suhu yang ada di sini itu berapa, seperti itu. Besarnya berapa. Nah, ini dengan peta isotherm. Nah, ini di peta isotherm itu ada yang namanya garis-garis isotherm. Garis-garis isotherm ini adalah garis-garis yang menunjukkan wilayah dengan suhu yang sama. Jadi pada satu garis ini wilayah itu memiliki suhu yang sama, misalkan 60, berarti di situ wilayahnya 60 derajat semua dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan adanya garis isotherm ini sangat membantu, sehingga di semua wilayah itu walaupun tidak di wilayah itu tidak memiliki stasiun pemantauan iklim, tapi kita bisa tentukan suhunya di wilayah tersebut seperti itu. Ya, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan suhu. Tadi kita sudah belajar apa itu suhu, kemudian bagaimana dinamikanya, terus kenapa suhu, distribusi suhu baik secara horizontal maupun vertikal, kenapa secara horizontal itu dia bisa bervariasi, alasannya itu apa, secara vertikal kenapa bisa bervariasi, alasannya apa, itu sudah jawab di pertemuan kali ini. Ya, silahkan nanti bahasan terkait dengan suhu ini mungkin hanya pengantar, dan nanti silahkan teman-teman bisa belajar secara mandiri baik dari berbagai macam sumber untuk memperkuat lagi terkait dengan penjelasan terkait dengan suhu udara ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.